Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik saya semuanya berkenan menunggu saya. Ini saya baru keluar dari masjid. Kita teruskan lanjutan perkuliahan Living Quran ini. Sebelumnya sedikit catatan dari saya bahwa sebagian kecil saja teman-teman ya. Ya adalah beberapa, 1, 2, berapa gitu ya, 4 atau 5 orang setelah saya koreksi hasil UTS-nya. Intinya masih jawabannya ya hampir sama, yakni masih belum mengerti maksud dari penelitian Living Quran ini. Jadi saya hanya memberikan pengantar saja. Dengan seiring berlanjutnya kembali kita kuliah Living Quran ini, tentu kita berharap seiring dengan itu teman-teman yang masih belum paham akan memahami nanti secara perlahan penelitian Living Quran ini. Jadi intinya teman-teman ya, ini yang harus dipahami, Living Quran itu kajian yang baru, mata kuliah yang baru. Jadi kurikulumnya juga baru. Sekitar awal tahun 2000. Itu kuliah ini muncul. Sebelumnya tidak ada. Mengapa kegiatan ini muncul? Mengapa perkuliahan ini baru ada, relatif baru dibandingkan dengan perkuliahan ulumul Quran sebelumnya, seperti kajian nasikh mansukh, asbabun nuzul, kemudian perbandingan tafsir. Karena para ulama ahli tafsir kontemporer melihat praktek masyarakat di berbagai daerah itu. Mohon maaf, sebelum saya teruskan, suara saya kok seperti terpantul ya? Apakah betul seperti itu teman-teman? Enggak ya? Jelas suara saya? Jelas Ustaz. Baik. Saya tegaskan ya, jadi para ulama itu terutama di lingkungan perguruan tinggi Islam menyadari, terutama di masyarakat muslim yang tinggal di kawasan Asia Tenggara, ini tidak terlepas dari efek atau pengaruh dakwah Islam yang melebur, berasimilasi, bercampur dengan denyut nadi kehidupan masyarakat. Jadi kalau teman-teman ingat dengan sejarah Wali Songo, ini kita ambil contoh Wali Songo ya. Jadi banyak Wali Songo itu peran dakwah, bentuk dakwah Wali Songo itu tidak langsung, ini dalam bahasa kita ya, dalam bahasa saya ya, tidak langsung menyatakan ini haram, ini syirik, tidak. Jadi kepada masyarakat itu membiarkan tradisi, sepanjang sebuah tradisi di dalam masyarakat itu tidak mengarah kepada syirik, itu dibiarkan oleh para ulama zaman dahulu. Ini dalam rangka memperkenalkan Islam. Ini teman-teman, alangkah baiknya kalau ada waktu senggang membaca, ketik aja di Google itu ya, kata kunci Islam Kapitayan. Ini saya khawatir terlalu jauh ya untuk mengupasnya, tapi saya rasa penting pendahuluan seperti ini ya. Jadi dahulu teman-teman ya, sebelum Islam itu hadir di Nusantara,
uh, dalam catatan sejarah itu, apa yang saya sampaikan ini ringkas ya. Jadi pada waktu Nabi Muhammad dilahirkan dan diutus, diangkat oleh Allah sebagai Rasul, di Nusantara, di negeri kita ini sudah berkembang agama yang bernama Kapitayan. Bukan Hindu dan bukan Buddha. Kapitayan itu banyak yang mengatakan warisan agama Ismail. Warisan agama yang diajarkan oleh Nabi Ismail. Jadi dengan konsep Sang Hyang Widi. Jadi menurut Wali Songo itu konsep tauhidnya sama dengan Islam itu. Hanya saja praktek peribadatannya berbeda. Tan Kinoyongopo Sang Hyang Widi, saya lupa itu Kinoyongopo. Satu kekuatan tunggal di alam raya ini yang tidak bisa diraba, tidak bisa dibayangkan. Kalau dalam konsep kita kan Allah laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala yang tidak serupa dengan apapun dan siapapun. Oke, ini saya khawatir terlalu panjang ya. Hanya saja perbedaannya Kapitayan dengan Islam itu praktek peribadatannya ya, dan banyak tentunya ya. Itu oleh Wali Songo dibiarkan. Kemudian Kapitayan ini kedatangan Hindu, kedatangan Buddha. Jangan dikira masyarakat leluhur kita dahulu itu, menurut beberapa peneliti, banyak yang beragama Hindu Buddha. Enggak. Yang beragama Hindu Buddha itu justru keluarga keraton, keluarga istana, keluarga raja, kalangan bangsawan. Adapun masyarakat bawah, rakyat biasa, banyak yang masih yang beragama Kapitayan. Panjang sejarah ini teman-teman ya. Lalu kedatangan Islam pertama kali datang ke sini tidak langsung bisa dianut oleh masyarakat ya. Kemudian gelombang kedua kedatangan Islam. Nah ini gelombang kedua itu tepatnya Wali Songo itu. Itu membiarkan praktek-praktek masyarakat yang selama itu tidak syirik, dibiarkan. Maka kemudian muncullah misalnya sebuah tradisi kumpul-kumpul. Jadi kan dalam Islam itu konsepnya adalah memberi makan kepada orang lain itu perbuatan yang mulia. Au it'amin fi yaumin dzi masghobah. Itu kan salah satu dasar yang mendorong umat Islam agar gemar bersedekah, berinfak, memberikan santunan, memberikan makan kepada orang lain. Au it'amin fi yaumin dzi masghobah. Itu surat apa itu teman? Surat Al-Balad itu ya. Maka tujuannya adalah gemar menolong, memberikan bantuan kepada pihak lain. Adapun teknisnya bisa dengan cara mentraktir, kumpul-kumpul. Nah, salah satu kegemaran masyarakat Nusantara dahulu adalah kumpul-kumpul. Maka lahirlah falsafah. Gimana teman-teman itu? Saya lupa itu. Kumpul orang kumpul. Gimana? Yang penting kumpul mangan, orang mangan, yang penting kumpul itu ya. Kalau tidak salah begitu. Jadi adik-adik semuanya, kegemaran masyarakat Nusantara dahulu di samping ditunjang, didukung oleh faktor geografis buminya yang subur, makanan berlimpah di sini. Maka para ulama dahulu itu mendorong, memberikan motivasi dalam rangka mengamalkan ajaran agama Islam, yaitu gemar memberi dengan cara kumpul-kumpul. Setelah kumpul ada makanan. Maka kegiatan apapun yang di sana itu ada tujuan berinfak, dibiarkan selama tentu yang awalnya ada
Sunan Bonang itu menemukan sebuah perkumpulan laki-laki perempuan itu melepaskan busana, lalu kemudian memakan daging yang di depan manusia itu, yang pada kumpul itu daging manusia, persembahan kepada dewa katanya. Lalu melakukan sebuah ritual, kemudian memakan daging manusia di depannya itu. Setelah itu terjadilah pesta hubungan seksual itu dirubah oleh para ulama zaman dahulu itu. Misalnya oleh Sunan Bonang. Lebih tepatnya, Bapak Ibu teman-teman silakan searching atau melihat YouTube dengan kata kunci Kapitayan, itu akan menemukan banyak tradisi, budaya, kebiasaan masyarakat Nusantara dahulu yang awalnya mengarah kepada kesyirikan, lalu dirubah pelan-pelan oleh masyarakat, oleh para ulama itu. Kegiatannya sama, tapi tujuannya berbeda. Itu teman-teman ya, itu yang melahirkan yang melahirkan kegiatan kumpul-kumpul yang ditemui oleh Sunan Bonang itu, yaitu laki-laki perempuan saling berhadapan memakan jasad manusia itu, kemudian melepaskan busananya, lalu terjadi hubungan badan massal itu mereka katakan sebagai bentuk ritual, bentuk peribadatan mereka. Nah, itu Kapitayan yang sesat. Jadi setelah Kapitayan bertemu dengan Hindu dan Buddha, maka terjadi asimilasi, terjadi akulturasi budaya, percampuran budaya. Oleh Sunan Bonang, kegiatannya tetap tidak dibubarkan, tetapi acaranya, isi kegiatan itu diubah. Dengan cara daging manusia itu diubah dengan apa itu? Diubah dengan makanan ternak ya, yang disembelih. Lalu laki-laki dan wanita diberi satir, diberi dipisahkan, dan harus menutup aurat. Kemudian ada yang membaca kalau peristiwa kehamilan istri sampai 4 bulan atau 7 bulan diberi bacaan surah Yusuf atau surat Merah, ini diantaranya saja teman-teman ya. Banyak sekali, saya hanya memberikan contoh saja itu. Lalu kegiatan ini secara turun-temurun berlangsung, lalu ditafsirkan di angan-angan sendiri oleh masyarakat generasi setelahnya. Jadi dengan mengikuti tradisi sebelumnya boleh ya, jika kita membaca Al-Quran dengan tujuan untuk kepentingan dunia misalnya, dengan membaca Al-Quran. Lalu berkembanglah tradisi itu secara turun-temurun dengan berbagai penafsiran yang berbeda antar generasi. Bukan menafsirkan Al-Quran ya, tetapi menafsirkan tradisinya, mengartikan tradisinya. Jadi menambah-nambah tradisinya atau mengurangi tradisinya yang mungkin tidak perlu. Dan jika itu berkaitan dengan Al-Quran, adik-adik, Bapak Ibu semuanya, maka inilah yang disebut dengan praktek living Quran. Nah, jadi sebentar teman-teman ya, saya masih ada orang ini, sebentar. Ada jemaah yang perlu ke saya, sebentar, tunggu.
Baik, Bapak Ibu semuanya, saya teruskan. Seperti itu ya, jadi secara turun-temurun cara dakwah para ulama dahulu itu dicatat oleh generasi setelahnya, dibukukan, ya sambil juga diteruskan ya budaya itu ya. Jika itu berkaitan dengan pembacaan Al-Quran atau berkaitan dengan Al-Quran, maka oleh para kaum akademisi yang berada di lingkungan lembaga perguruan tinggi keislaman itu diijtihadi, artinya timbul pemikiran yang cemerlang. Ini perlu dipelajari, bagian dari kegiatan antropologi, yaitu sebuah kajian yang meneliti apa yang dilakukan oleh manusia. Ada juga kegiatan filologinya, sebuah manuskrip yang menceritakan peradaban masa lalu. Maka Living Quran ini berkaitan dengan penelitian sosial, yaitu praktek perilaku kehidupan masyarakat. Maka berkembang Living Quran ini, ada yang sampai termasuk kegiatan MTQ itu dijadikan lapangan penelitian Living Quran. Kaligrafi yang teman-teman pastinya pernah melihat ya, di masjid-masjid, musala-musala diberi tulisan kaligrafi itu kan? Iya, Ustaz. Ya. Seperti itu. Saya teruskan, ada sedikit. Oke, baik. Jadi adik-adik semuanya, oleh karena kemampuan berpikir, ketajaman analisis setiap generasi itu berbeda, ya. Boleh jadi saya yang lahir di tahun 80-an dan adik-adik yang ada yang lahir tahun 2000 atau tahun 90-an atau yang di atas tahun 2000, pasti berbeda. Ketajaman analisis, cara berpikir. Mengapa berbeda? Zamannya berbeda. Bukan membandingkan, tetapi karena memang zamannya berbeda. Maka demikian itu, teman-teman ya, praktek para ulama dan masyarakat zaman dahulu itu sungguh pun berbeda dengan cara berpikir generasi setelahnya, tetapi inti kegiatannya sama. Yang berbeda mungkin cara-caranya, intinya sama. Nah, jika itu berkaitan dengan Al-Quran, maka disebutlah dengan Living Quran. Maka adik-adik semuanya, saya itu insya Allah teman-teman pastilah ya, semuanya sama ya, menerima, melakukan amalan dalam Al-Quran untuk kepentingan tertentu. Misalnya, ini maaf ya, saya tahadus bin ni'mah ya, barangkali ini salah satu mustajabnya amalan yang pernah saya lakukan dulu. Ini hanya sekedar motivasi adik-adik ya. Saya tidak bermaksud pamer kepada Bapak Ibu. Buat apa saya pamer? Tentu juga barokah doa dari guru-guru saya di pesantren, dari orang tua dan dari teman-teman saya. Jadi sebelum saya menjadi imam masjid di Uni Emirat Arab ini, jauh sebelumnya saya itu terbayang, ya Allah, saya kan guru hadis teman-teman ya. Guru hadis, saya guru tafsir, saya di sekolah maupun di perguruan tinggi. Ketika saya membaca hadis-hadis Nabi itu terbayang dalam pikiran saya itu. Ya Allah, saya mengajar hadis, saya menceritakan kehidupan Nabi, menceritakan para sahabat Nabi, tetapi saya belum pernah menginjakkan kaki saya di tanah suci di Jazirah Arab. Sementara ongkos perjalanan ke Arab tentu nggak sedikit ya, memakai pesawat terbang dan juga antrinya
antri ibadah haji itu bertahun-tahun. Saya hanya berangan-angan aja, adik-adik ya, Bapak Ibu, berangan-angan aja, menghayal itu. Walaupun secara kenyataan sangat-sangat tidak mendukung oleh karena banyak faktor. Undang-undang antrian haji, kemudian apa itu teman-teman? Belum lagi ongkos, ya, kerja masih serabutan, bukan PNS dan lain sebagainya. Lalu saya bertemu, saya waktu itu salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur bidang apa yang disaiki, bidang ulama dan umaro, bidang ulama dan umaro, komisi ulama umaro, bukan komisi apa. Jadi di MUI itu banyak komisinya ya. Saya di lembaga ulama dan umaro. Rapat. Jadi komisi saya itu rapat. Pimpinannya waktu itu Bapak Ramadan Sukardi. Beliau bilang itu tinggal di Tulungagung kalau tidak salah. Tulungagung atau Kediri gitu. Asal Ngawi beliau itu, tapi beliau sebagai mungkin kepala KUA ya di Tulungagung kalau tidak salah. Ketua komisi, bukan ketua MUI-nya, ketua komisi Majelis Ulama Umaro. Kalau ketua MUI-nya waktu itu Mutawakkil ala Allah, Kiai Haji Mutawakkil ala Allah yang dari Probolinggo itu. Oke, singkat kisah, rapat itu di Surabaya itu, di gedung gubernur kalau tidak salah. Cerita itu ketua komisi saya itu sampailah pada pembicaraan, ini bapak-bapak, saya diberi amalan oleh guru saya. Saya dulu membayangkan juga ingin pergi ke Tanah Suci, ingin pergi ke Arab. Uang tidak ada. Ini kalau Bapak Ibu mau, bacalah. Innalladzi faradu 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Surah Al-Ankabut itu teman-teman ya. Pendek saja. Saya baca ulang. Innalladzi faradu 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Dibaca satu kali silahkan, 3 kali lebih baik, berulang kali bagus. Nah ini teman-teman, kata Bapak Ramadan Sukardi itu, bapak-bapak, bagi yang mau mengamalkan bacaan ayat ini, terserah berapa kali waktunya, terserah. Insya Allah akan dimudahkan dengan kemurahan Allah dan kekuasaannya bisa ke Tanah Suci. Saya ya karena memang ingin banget saya teman-teman ya. Saya baca itu teman-teman ya. Saya perintahkan istri saya perintahkan saudara-saudara saya. Sehingga sampai menjadi tradisi di lingkungan keluarga saya, terbatas di lingkungan keluarga saya saja dan sanak kerabat famili saya saja. Di keluarga saya dan saudara-saudara sepupu saya, saya tradisikan setiap habis asar itu membaca 3 kali saja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti takutnya bosan itu. Ya dilala teman-teman ya, atas kuasa Allah Ta'ala, tahun 2022 itu bulan Mei beredar pengumuman dari Kementerian Agama RI Pusat itu. Waktu itu saya penyuluh agama non-PNS di Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan itu. Ada pengumuman dari Kementerian Agama Pusat RI Jakarta itu, bagi para penghafal Al-Quran yang ingin menjadi imam di Dubai, Uni Emirat Arab itu, silakan mendaftar. Saya iseng-iseng aja teman-teman ya, saya menimbang kekuatan hafalan saya, kelancaran hafalan saya. Tentu saya kalah saing lah dengan para alumni Timur Tengah. Saya kan jebolan pesantren lokal Indonesia di MK Tebu Ireng Jombang itu teman-teman ya. Saya agak-agak kurang percaya diri gitu melihat saingan-saingan saya. Ya sambil membaca, ya saya sambil tawakal saya. Ya Allah, saya ingin sekali Allah melihat Arab itu seperti apa. Saya
mengajar hadis saya, ya Allah. Saya mengajar tafsir Al-Quran, mengajar fikih di masyarakat saya. Saya ingin biarpun sekali saya melihat tanah-tanah yang pernah diinjak oleh Rasulullah. Itu angan-angan hayalan saya itu, teman-teman. Ya, bermodal dengan apa yang pernah diajarkan oleh Pak Ramadan Soekardi di MUI itu. Saya ikut tes ke Jakarta, teman-teman ya. Itu yang menguji itu Dewan Masyayikh Uni Emirat Arab itu. Ya, mungkin barokah itu saya lolos. Saya. Wah, saya nggak nyangka bisa lolos itu. Banyak para pesaing, para peserta tes selain saya itu yang alumni Mesir, alumni ini. Intinya yang lebih hebat, lebih bagus, lebih kuat hafalan daripada saya. Lah kok saya lolos? Ya, kebetulan saya diberikan ujian yang mudah. Artinya beberapa surat yang sering saya baca tiap malam, termasuk diantaranya surah As-Sajdah, Al-Kahfi tiap Jumat, itu keluar semua. Dan juga pertanyaan-pertanyaan fikih yang kebetulan mudah bagi saya menjawabnya. Bukan saya pinter, enggak, tetapi kebetulan pertanyaan itu mudah bagi saya. Syarat-syarat wudhu apa dalam mazhab Syafi'i itu apa. Nah, saya angan-angan merenung saya kok bisa lolos ya. Barangkali ini bukan karomah ya, saya bukan wali Bapak Ibu. Barangkali ini yang dijanjikan, harapan saya mungkin sebagaimana disampaikan oleh Pak Ramadan Soekardi itu, ini kenyataan dari membaca innalladzi faradha 'alaikal Qur'ana la radduka ila ma'anta. Saya kok sejauh ini membacanya ya, menyampaikannya. Enggak, teman-teman ya, saya hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, jadi angan-angan, harapan, coba kalau kita tafsirkan itu innalladzi faradha 'alaikal Qur'ana la radduka ila ma'ad, itu tidak berkaitan sama sekali dengan orang Indonesia itu, dengan saya enggak. Dan juga banyak teman-teman saya yang saya kasih amalan ini bisa berangkat ke tanah suci, entah dengan jalan apapun, dengan cara bagaimanapun. Alhamdulillah saya bisa berhaji dan lain sebagainya lah ya. Secara tafsir, ayat ini tertuju langsung khusus kepada Rasulullah. Innalladzi faradha 'alaikal Qur'ana. Sesungguhnya zat yang faradha 'alaikal Qur'an, yang memberikan mandat kepadamu, wahai Rasulullah, berupa Al-Quran, pasti akan mengembalikanmu ke Makkah. Coba, ini berkaitan dengan Nabi sekian tahun dilarang oleh kafir Quraisy Makkah untuk ke Makkah. Setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau lama bertahun-tahun tinggal di Madinah, dan ingin kembali ke Makkah dilarang. Nah, ini konteks ayatnya begitu. Tetapi ketika ayat ini dibaca dengan tujuan lain, padahal ayat ini khusus ditujukan kepada Nabi, Allah Ta'ala itu memberikan, memenuhi harapan dari pembacanya itu. Makanya Al-Quran itu kitab yang luar biasa. Al-Quran itu dibaca dengan tujuan apapun, Allah akan pasti memenuhinya. Bagi yang meyakininya, teman-teman ya. Ini bukan dari hadis, tetapi sering disampaikan oleh para ulama, terutama di pondok-pondok Quran itu. Salah satu keberkahan Al-Quran itu, membaca Al-Quran dengan tujuan apapun, pasti Allah memenuhinya. Sekali lagi, bagi yang meyakininya. Secara penelitian sosial, ini tidak berkaitan ini. Ini bisa dikatakan mitos oleh para peneliti sosial. Ya, Bapak Ibu, secara penelitian sosial, saya katakan tidak berkaitan sama sekali ini. Misalnya pembacaan surat Al-Waqiah. Kalau ini dari Nabi nih. Nabi bersabda, siapa yang rutin membaca surat Al-Waqiah, maka dihindarkan dari kemiskinan. Coba Bapak Ibu ya, kalau kita menghayati ayat demi ayat dalam surah Al-Waqiah itu ya, itu berkaitan dengan surga dan neraka. Kenikmatan surga, dahsyatnya siksa neraka. Itu surah Al-Waqiah itu. Tidak berkaitan sama sekali dengan misalnya doa agar bisa menjadi kaya. Enggak.
Ini Nabi yang bersabda bahwa siapa yang rutin membaca surah Al-Waqiah, maka dihindarkan dari kefakiran dan kemiskinan. Bapak Ibu silakan melihat di pendahuluan kitab Tafsir Ibnu Katsir. Itu penjelasan dari Imam Ibnu Katsir mensyarah hadis ini. Nah, bagi yang percaya, ya alhamdulillah saya percaya saya. Ya walaupun saya pernah mengalami kesulitan ekonomi, tetapi tidak sampai parah beneran ya. Wah, saya takut pamer. Enggak. Bukan pamer teman-teman. Saya hanya menjelaskan efek dari pembacaan ini. Enggak sampai tidak sampai parah betul ya. Banyak juga yang mengamalkan soal Al-Waqiah ini meskipun sampai kredit, tetapi mampu membayarnya. Tidak sampai tersita, tidak sampai nunggak banyak. Meskipun mengalami kesulitan keuangan bagi pasangan yang baru menikah, namun tidak sampai kemudian menjual rumahnya. Enggak, selalu dibantu oleh Allah Ta'ala. Nah, ini bukti dari keberkahan Al-Quran yang oleh masyarakat secara turun-temurun diamalkan Bapak Ibu. Di musola-musola, di masjid-masjid, ada yang habis asar, ada yang setelah sholat subuh. Kalau di pondok saya itu setelah sholat maghrib dan sholat subuh itu. Nah, ini yang disebut dengan kegiatan living Quran. Teman-teman bisa memahami ya, insya Allah ya, yaitu pembacaan Al-Quran atau apapun itu yang berkaitan dengan Al-Quran yang tidak berhubungan langsung dengan makna Al-Quran itu sendiri. Kalau ulumul Quran, sababun nuzul, nasikh mansukh, apalagi makki madani, itu berkaitan langsung dengan Al-Quran Bapak Ibu. Misalnya teman-teman yang pernah dulu kuliah ulumul Quran membahas masalah amsalul Quran, perumpamaan Al-Quran, itu Bapak Ibu langsung membahas tentang isi dari Al-Quran itu sendiri. Kalau living Quran enggak, secara mana tidak berkaitan sama sekali dengan Al-Quran. Kiranya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan ini? Inilah salah satu inti dari kegiatan living Quran yang saya sampaikan ini. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, Venis, nggak ada? Menengai, Rek? Sepertinya tidak ada, Ustaz. Tidak ada ya? Baik. Nah, kemarin salah satu dari teman kita di kelas ini, Sopak Pelali ya, nanya itu bagus itu, maka saya setuju itu. Bahas apa ya? Ngarep bahas itu loh. Nah, lupa saya itu, lupa. Itu bagus itu. Oke, terlalu panjang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi penyegar kepada teman-teman yang belum yang sudah paham tapi mungkin belum kuat pemahamannya, atau pemantik baru terhadap apa sih living Quran itu. Oke, sisa waktu yang ada saya persilakan menghidupkan Al-Quran di ruang kelas. Oke, silakan. Baik, terima kasih waktunya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak dosen Ustaz Muhammad Ali MTHI, serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat. Hari ini insya Allah saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Praktik Pembacaan Surat An-Nasr dalam Pendidikan Anak Usia Dini, dan studi kasus living Quran yang saya lakukan di sini ada di lembaga saya, tempat saya mengajar, yaitu di TKMNU 05 Madrasim Sedadi Gede. Mulai dari sini, yaitu masa keemasan yang lebih dari sekedar kognitif. Nah, kita semua tahu bahwa anak usia dini itu berada pada fase golden age atau masa perkembangan yang sangat pesat dan responsif terhadap stimulasi. Nah, pada masa ini, perkembangan anak itu tidak hanya menyangkut pada aspek kognitif seperti daya ingat, konsentrasi, dan motorik, tetapi juga menyangkut pembentukan karakter, moral, dan spiritualitas.
Nah, karena itu, pendidikan anak usia dini saat ini tidak cukup hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi perlu menggabungkan kecerdasan intelektual dengan pembentukan nilai-nilai spiritual sejak dini. Dengan kata lain, masyarakat modern mulai sekarang itu menuntut model PAUD yang holistik, yaitu dengan tujuan anak-anak yang cerdas sekaligus mempunyai karakter atau akhlak yang bagus. Nah, di fenomena di TKMNU 05 Wahidasim yang saya teliti ini itu berangkat dari kebutuhan ini, di lembaga ini interaksi dengan Al-Quran itu tidak berhenti pada pembelajaran membaca saja, tetapi hadir dalam budaya sekolah sehari-hari. Nah, salah satu praktik rutin yang dilakukan adalah pembacaan surat An-Nasr sebanyak 3 kali setiap pagi sebelum pembelajaran itu dimulai. Praktik ini diyakini sebagai wasilah atau perantara untuk mendatangkan kebaikan dan keberkahan, baik bagi peserta didik maupun bagi lembaganya. Dari sinilah penelitian ini berangkat, yaitu untuk memahami bagaimana praktik tersebut itu dijalankan, dimaknai, dan membentuk budaya pendidikan. Memahami living Quran. Nah, di sini penelitian ini menggunakan pendekatan living Quran. Dalam pendekatan ini, Al-Quran itu tidak hanya dilihat sebagai teks normatif saja, yaitu pedoman tertulis yang dipelajari secara tekstual, namun Al-Quran juga dipahami sebagai fenomena sosial yang hidup di tengah masyarakat melalui bacaan, hafalan, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Maka ketika anak-anak membaca surat An-Nasr di sekolah ini, hal itu bukan sekedar aktivitas pedagogis atau cara mendidik anak-anak, tetapi juga bentuk interaksi sosial dengan teks suci. Kekuatan pedagogis dari pengulangan, selain living Quran, penelitian ini juga melihat dari aspek pedagogis atau seni dalam mendidik anak-anak pada usia dini. Pembacaan surat An-Nasr ini sebanyak 3 kali dapat dipahami sebagai bentuk repetition atau pengulangan. Dalam teori pembelajaran anak usia dini, pengulangan itu sangat penting untuk 1. Memperkuat daya ingat, 2. Untuk mempermudah internalisasi materi, 3. Yaitu menciptakan kebiasaan positif pada anak-anak. Anak usia dini belajar paling efektif itu melalui rutinitas yang konsisten atau mendengar secara berulang-ulang. Nah, tidak dengan membaca, karena pada anak usia dini itu kebanyakan masih belum bisa membaca. Nah, karena itu pengulangan bukan hanya proses kognitif saja, tetapi juga membentuk kedekatan emosional dan spiritual terhadap materi yang akan dipelajari. Nah, konsep wasilah di sini dalam keyakinan ini dapat dipahami sebagai sarana atau perantara dalam memohon kebaikan kepada Allah. Dalam penelitian ini, pembacaan surat An-Nasr dipahami oleh tenaga pendidik sebagai bentuk ikhtiar spiritual. Namun perlu ditegaskan bahwa penelitian ini tidak menguji hubungan sebab akibat empiris atau benar atau tidaknya. Penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa membaca surat An-Nasr itu otomatis akan menghasilkan sesuatu, tidak. Nah, fokus penelitian ini adalah bagaimana praktik tersebut dimaknai dan diyakini sebagai sistem nilai yang hidup di lingkungan lembaga ini. Sedikit profil tentang TKMNU 05 Wahidasim, yaitu lembaga ini berada di bawah naungan Yayasan Wahidasim dan berafiliasi dengan Muslimat NU Sidoarjo. Nah, lembaga ini menjadi bagian dari ekosistem pendidikan berkelanjutan mulai dari kelompok bermain, TK, MI, SMP hingga SMA yang berada dalam satu kawasan berdekatan. Adapun fokus utama pada jenjang TK yaitu pembentukan karakter Islami dan akhlakul karimah melalui pembiasaan harian. Proses pembiasaan, kedatangan hingga transisi, di sini kegiatan yang dimulai pukul 7 WIB. Nah, di sini guru sudah bersiap di gerbang untuk menyambut peserta didik, dan anak-anak dibiasakan untuk memberi salam dan salim sebagai bentuk adab dan penghormatan pada guru. Nah, setelah itu anak-anak akan diarahkan ke halaman sekolah untuk kegiatan baris pagi dan pembacaan ikrar. Kemudian sebelum masuk kelas itu dilanjutkan aktivitas fisik atau melakukan motorik kasar seperti senam dan permainan gerak yang lainnya yang bertujuan untuk menyiapkan kondisi tubuh atau kondisi otak agar anak-anak itu lebih fokus dan siap belajar sebelum masuk ke kelas atau masuk ke pelajaran inti.
Nah ini, setelah masuk kelas dengan tertib, anak-anak itu akan duduk melingkar, kita sebut itu dengan circle time. Nah, kegiatan diawali dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian masuk ke inti pembiasaan, yaitu membaca surat An-Nasr bersama-sama sebanyak 3 kali yang dipimpin oleh guru kelas dan diikuti oleh anak-anak semuanya. Nah, setelah itu dilanjutkan pembacaan Asmaul Husna dan doa sebelum belajar. Momen ini menjadi titik penting karena anak berada dalam kondisi lebih tenang, fokus, siap menerima pembelajaran inti. Berikut ini lampiran dokumentasi praktik kegiatan. Di sini terlihat jelas bahwa di bawah kiri pojok ini yang disebut circle time ketika anak-anak masuk. Ini yang kiri atas ini pas anak-anak waktu berbaris. Di sini juga ada dokumentasi anak-anak ketika datang, kemudian waktu bermain motorik kasar, waktu berdoa, dan lain-lain. Oke, lanjut. Pemetaan tentang motivasi mengapa kok surat An-Nasr. Berdasarkan wawancara dan observasi yang saya lakukan, motivasi pembacaan surat An-Nasr itu dapat saya petakan ke beberapa dimensi. Nah, beberapa dimensi ini ada targetnya itu ada 2, yaitu peserta didik dan bagi lembaga institusi itu sendiri. Untuk peserta didik itu, pembacaan surat An-Nasr itu diharapkan agar peserta didik itu dibukakan dan dilapangkan hatinya dalam menerima ilmu dan memohon kemudahan dan pertolongan dalam kegiatan belajar mengajar itu. Nah, untuk target lembaga atau institusinya, itu kami mengharapkan dengan pembacaan surat An-Nasr sebanyak 3 kali itu, kita mengharapkan kelancaran kegiatan pembelajaran itu yang pertama, dan yang kedua adalah mengharapkan keberkahan institusi termasuk terpenuhinya jumlah peserta didik sesuai kuota per tahun. Jadi praktik ini memiliki orientasi individual sekaligus kelembagaan. Nah, dimensi institusional, ikhtiar kolektif lembaga. Praktik ini bukan hanya rutinitas kelas saja, tetapi menjadi ikhtiar kolektif lembaga. Adanya keyakinan bahwa Al-Quran membawa keberkahan bagi keberlangsungan sekolah. Di sini teks suci atau Al-Quran ini hadir untuk merespons harapan dan kebutuhan nyata lembaga pendidik termasuk stabilitas jumlah peserta didik. Jadi pembacaan surah An-Nasr itu untuk lembaga kita mengamalkan itu agar setiap tahunnya kita mendapatkan peserta didik baru dengan jumlah kuota yang kita harapkan. Itu salah satu bentuk ikhtiar kami itu menggunakan surat An-Nasr yang dibaca 3 kali ketika awal pembelajaran. Nah, untuk dimensi individual atau membuka ruang batin anak, ini pada sisi peserta didiknya, kandungan surat An-Nasr ini tentang pertolongan dan kemenangan dimaknai sebagai harapan dalam menuntut ilmu. Terdapat keyakinan bahwa hati yang lapang itu akan memudahkan anak dalam menerima ilmu. Nah, kemudian keberhasilan belajar itu tidak hanya bergantung pada metode, tetapi juga pertolongan Allah. Ini menunjukkan bahwa pendidikan dipahami secara utuh, baik sebagai dari aspek lahir maupun dari aspek batin. Nah, dari seluruh temuan tersebut terlihat adanya pertemuan antara 2 unsur besar, yaitu metode pedagogis dan keyakinan spiritual. Yang pertama yaitu metode pedagogis atau repetition atau pengulangan dan pembiasaan harian itu meliputi metode pedagogis ini meliputi pengulangan, kemudian pembiasaan harian dan kesiapan belajar. Dan yang kedua, unsur yang kedua yaitu keyakinan spiritual, meliputi konsep wasilah, makna konseptual surat An-Nasr itu, dan harapan untuk anak dan lembaga. Nah, ketika keduanya bertemu, lahirlah praktik yang namanya hitung Quran tersebut. Artinya, Al-Quran itu tidak hanya diajarkan sebagai bacaan saja, tetapi dihidupkan sebagai fondasi budaya pendidikan di lembaga TKM NU 05 Wahid-Hasim tersebut. Nah, berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembacaan surat An-Nasr di TKM NU 05 Wahid-Hasim bukan sekedar ritual pagi, tetapi merupakan bentuk integrasi antara pendidikan, pembiasaan, dan spiritualitas.
Disinilah Al-Quran itu hadir bukan hanya sebagai teks saja, tetapi sebagai nilai yang hidup dalam praktik pendidikan anak usia dini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang mau didiskusikan, boleh dipersilakan, waktu dan uang dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Ayuni Nazilah ya. Ya, ini juga masuk dalam kategori Living Quran ini. Tadi kita mendengarkan bahwa kita tahu bersama Bapak Ibu ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini surah di antara surah pendek dalam Al-Qur'an ini, selain Al-Ikhlas, kemudian Al-Kautsar, termasuk surah An-Nasr ini ya, secara khusus berbicara tentang atau semacam tanda-tanda atau prediksi bahwa sebentar lagi Nabi Muhammad akan wafat. Turunnya surah ini mengabarkan bahwa sebentar lagi Nabi telah wafat, akan wafat. Nah, ini yang mengetahui sahabat Ibnu Abbas ini. Tetapi kemudian oleh suatu lembaga di Indonesia yang dikaji oleh Ibu siapa Ayunin ini pada siang hari ini atau sore waktu setempat, bukan dibelokkan ya, tapi dijadikan sebagai respon terhadap suatu harapan dan kegiatan masyarakat setempat. Tidak menafsirkan surah An-Nasr, tapi diarahkan ke yang lain. Nah, ini salah satu bentuk living Quran. Baik, silakan teman-teman. Silakan teman-teman apabila ada yang mau menanggapi atau mendiskusikan sesuatu. Sambil lalu menunggu pertanyaan atau masukan dari teman-teman yang lain, Ibu. Lantas bagaimana sekarang, Ibu? Setelah kegiatan ini berlangsung lama ya. Betul. Adakah sesuatu yang baru bagi peserta didik setelah terbiasa melakukan pembacaan surah An-Nasr di awal pembelajaran ini? Apa yang mereka dapatkan? Bagi peserta didiknya, Ustaz. Ya. Bagi peserta didiknya itu, anak-anak itu lebih mudah untuk dikendalikan. Untuk anak usia dini itu biasanya kan anak-anak itu sangat susah untuk duduk tenang, itu tuh susah itu, Ustaz. Nah, ketika kita rutin membacakan itu tadi, anak-anak itu alhamdulillah lebih bisa fokusnya itu lebih bisa lama begitu, Ustaz. Untuk duduk tenang, kemudian mendengarkan guru, kemudian memahami pembelajaran, begitu, Ustaz. Ya. Peraturan pembelajaran lebih tertib. Dan sebelum itu dilakukan, dahulunya kegiatan ini diarahkan
atau harapan dari kegiatan ini dahulunya apa, Ibu? Tadi saya tertarik dengan pertolongan apa tadi? Pertolongan untuk dibukakan ke lapangan ilmu begitu, dan kemudahan untuk menerima ilmu begitu. Iya, ini kan menarik teman-teman ya. Boleh jadi harapan pertolongan ini terinspirasi dari nama surah An-Nasr itu sendiri. Ya, betul. An-Nasr, Nasr yang suruh Nasron, itu artinya pertolongan. Ansuruka, saya menolongmu. Nasarallahu, Allah memberikan pertolongan. Ini menarik teman-teman ya. Jadi Al-Quran ini hidup di lembaga setempat, di sekolah tersebut, dengan cara direspon oleh masyarakat dengan mengadopsi nama, mengambil nama surahnya itu untuk memberikan pertolongan. Nah, sisi uniknya, menariknya, ya ini teman-teman ya, hanya ada di Indonesia ini. Mungkin ada juga di Thailand ya, di Thailand Patani itu, di masyarakat Muslim yang tinggal di Thailand, atau juga di Malaysia. Tidak semua masyarakat Muslim yang mengamalkan ini. Inilah teman-teman salah satu contoh dari penelitian Living Quran. Ini perlu diteliti, ini perlu dikaji, lalu akibarnya, hikmah-hikmahnya disampaikan di seminar, di ruang-ruang diskusi, di ruang-ruang kelas seperti ini. Ya seperti itu teman-teman yang lain ya. Tidak berkaitan langsung dengan isi dari surah An-Nasr itu sendiri. Ini uniknya ya, sama seperti juga pembacaan surah Yusuf itu. Jadi harapan para ibu hamil itu ketika dibacakan surah Yusuf, karena Nabi Yusuf itu dikenal berwajah rupawan, tampan rupawan, jadi timbul harapan agar anaknya wajahnya seperti Nabi Yusuf. Padahal surah Yusuf itu min ahsanil qasas fil Quran. Salah satu kisah terbaik di dalam Al-Quran. Ada juga kisah-kisah panjang dalam Al-Quran, itu kisah Nabi Musa yang sangat dramatis itu kisahnya. Dan juga kisah Nabi Yusuf. Dalam satu surat dikisahkan perjalanan Nabi Yusuf dari mulai kecil hingga menjadi Perdana Menteri di Mesir itu. Isi suratnya banyak berkaitan dengan inti dari kehidupan ini, pelajaran-pelajaran kehidupan ini. Tapi coba bayangkan, surah yang demikian panjang dari juz 12 sampai ke juz 13 ini hanya untuk agar anaknya wajahnya tampan. Ini kan menarik di sini nih. Termasuk juga surah An-Nasr ini. An-Nasr ini kan alamat atau Allah Ta'ala memberikan pesan kepada para sahabat dengan turunnya surah An-Nasr ini. Sebentar lagi Rasulullah akan wafat. Tapi direspon oleh masyarakat hanya dengan mengambil namanya saja, An-Nasr itu. Lalu teman-teman ada di semuanya, apakah nanti harapan itu terwujud atau tidak, itu tidak masalah. Misalnya tidak terwujud, misalnya yang dilakukan, yang diteliti oleh Ibu siapa ini, Ayunin ini tidak, misalnya Ibu ya, tapi tadi Ibu sudah menyampaikan ya, ada terwujud harapannya itu berupa ketenangan dalam pembelajaran. Misalnya itu tidak terwujud, nggak masalah itu Bu. Kan fokus dari Living Quran ini respon masyarakatnya. Adapun hasilnya nyata atau tidak bukan urusan Living Quran itu. Itu hanya tambahan Ibu. Hanya tambahan saja. Hanya selingan saja. Tujuan sekunder, tujuan primernya adalah respon masyarakat itu sendiri. Ya syukurlah. Ya bagus-bagus aja ketika Ibu ini melaporkan ada hasilnya sesuai dengan harapan. Andai pun sekali lagi tidak sesuai harapan, tidak masalah itu. Karena Living Quran tidak berkaitan dengan benar atau salahnya. Sekali lagi ini saya hanya untuk menguatkan pemahaman teman-teman ya. Living Quran ini respon
jawaban atau tanggapan masyarakat terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran di situ hidup di ruang kelas itu. Hidupnya apa? Dalam bentuk harapan masyarakat agar pertolongan itu terjadi. Dengan cara dibaca berulang kali atau setiap pagi atau setiap pertengahan hari itu kembali kepada kebiasaan masyarakat. Oke, silakan teman-teman yang lain. Barangkali ada yang ditanyakan. Ini Ibu Ayunin sudah siap ini. Silakan yang lain. Kayaknya sepi aja ini Ustaz, teman-teman. Dalam? Oh, ini ada Bu Maulida ini. Silakan Bu Maulida. Ya, saya mau izin bertanya atau izin untuk pembuktian respon masyarakat yang diteliti itu bahan atau objeknya kan otomatis ini ya siswanya. Siswa sama lembaganya. Lembaga ada bukti untuk sama lembaganya termasuk guru-gurunya ya. Dalam bentuk wawancara transkrip pertanyaannya bagaimana ya untuk respon Al-Quran itu tadi yang seperti yang dibilang Ustadz itu kan respon masyarakat. Jadi di sini masyarakatnya berarti kan anak-anak dan lembaganya juga gurunya gitu. Betul. Ya yang saya tanyakan bentuk wawancaranya bagaimana dan responnya bagaimana. Itu kan yang dipresentasikan kan kesimpulannya. Iya. Betul Bu Maulida. Berarti Bu Maulida itu mau transkrip wawancaranya begitu kan? Oke, bentuk pertanyaan atau bentuk observasinya itu bagaimana gitu kan tidak tercermin di dalam saya baca sebagian makalahnya ya mungkin kurang teliti dan dalam PPT-nya kan presentasi ini kan juga tidak dicantumkan wawancaranya bagaimana bukan bagaimana tapi bentuk pertanyaannya itu loh, respon dan jawaban respon masyarakatnya bagaimana gitu. Betul. Untuk wawancaranya memang tidak saya transkripkan di makalah gitu. Jadi langsung saya simpulkan saja begitu karena saya tidak melakukan wawancara secara formal, jadi mengalir aja gitu waktu ngobrolnya begitu. Selain itu kan juga saya sebagai tenaga pendidik di sana juga. Jadi saya ikut mengamati anak-anak itu bagaimana, kemudian saya menyimpulkan dan sedikit wawancara ke kepala sekolah dan guru-guru yang lebih lama di situ. Sehingga saya bisa menyimpulkan yang ada di makalah dan saya presentasikan sekarang itu. Begitu Bu Mau. Jadi inti dari wawancaranya yaitu kenapa kok pemilihannya waktu itu surat An-Nasr gitu, kenapa dan target lembaga untuk lembaga saja itu apa begitu. Dan kemudian mereka menjawabnya kalau untuk target lembaga itu gimana ya? Kenapa kok pemilihannya dari memilih surat An-Nasr itu mereka menjawab bahwa surat An-Nasr ini diijazahkan oleh kiai atau guru di lembaga tersebut waktu itu diijazahkan untuk fokusnya itu di lembaga waktu itu agar lembaga tersebut itu mendapat murid sesuai kuota per tahunan begitu jawabnya yang untuk target lembaga ini. Mungkin sebagai saran aja ya juga untuk berikutnya bisa dilampirkan namanya juga penelitian ya. Jadi kan harus ada bukti otentiknya itu loh. Wawancaranya apa yang ditanyakan, terus bagaimana respon jawaban dari lembaga bagaimana. Kalau orang mungkin peserta didik itu anak-anak mungkin jawabnya tidak akan bisa mewakili sesuai kriterianya yang diharapkan sebagai
peneliti, tapi mungkin bisa orang tua wali muridnya itu yang jadi respon, atau rekan kerja Anda yang sebagai responden untuk yang diwawancarai. Jadi transkrip transkrip wawancaranya itu kan benar-benar tersurat. Jadi ada namanya transkrip ya, jadi dilampirkan dalam bentuk yang ada di dalam makalahnya itu. Jadi kalau secara PPT sih nggak masalah kalau itu hanya sekedar kesimpulan, tapi kalau sudah dalam bentuk makalah atau sudah ini sih menurut saya ya, kalau saran saya ya harus dilampirkan itu ya. Apalagi kan judulnya sudah penelitian. Betul. Terima kasih banyak Bu Lida atas sarannya. Mungkin itu saran saya untuk tidak melampirkan wawancara itu. Baik, sarannya saya terima. Terima kasih Bu Lida. Iya, sama-sama. Oke, baik. Idealnya memang seperti itu ya, Ibu Ayunin. Karena ini namanya penelitian ya. Memang otentisitas dari hasil penelitian itu mewujud dalam bentuk misalnya kuesioner. Sehingga masyarakat bisa mengukur hasil dari penelitian itu. Nah, ini ke depan Bapak Ibu semuanya, apabila Bapak Ibu ingin mengajukan skripsi dengan tema Living Quran ini, memang harus ada apa yang disampaikan oleh Ibu Maulida itu. Yaitu bukti fisik dari yang telah diteliti di ranah lapangan sosial itu. Ini model skripsi atau penelitian tesis sekalipun atau disertasi sekalipun paling mudah dengan cara-cara seperti ini. Ya tentu harus memiliki keberanian di dalam melakukan wawancara dengan responden itu. Dengan keberanian yang bijaksana tentunya ya, dia tidak memberikan, tidak memaksa dan lain sebagainya. Terlebih dahulu memberikan terus terangan tujuan dari penelitian ini apa. Ya pasti nanti akan timbul simpati dan dukungan dari masyarakat yang diteliti. Bukan fiktif tentunya. Oke, yang lain? Mohon izin Ustadz. Ya silakan. Mau bertanya terkait PPT. Saya sebenarnya jadwalnya hari ini, tapi sepertinya waktunya kurang Ustadz. Nah, di PPT saya itu ada hasil wawancara, tapi saya tidak mencantumkan beberapa pertanyaannya itu nggak saya cantumkan. Itu apa perlu dicantumkan ini Ustadz? Yang saya cantumkan hanya jawabannya saja. Sangat perlu. Jadi untuk tidak menimbulkan kesan fiktif. Itu Bu, tidak agar tidak menimbulkan kesan fiktif di benak pembaca itu. Oke, berarti untuk PPT saya revisi dulu ya Ustaz. Ya. Revisi sekalian aja dilakukan wawancara ulang ya enggak apa-apa Bu. Nanti dikirimkan ke japri ke saya lewat WA saya. Oke, kemarin saya yang minta arahan mau mengangkat tema penulisan jimat itu Ustaz, inna hadza larizquna ma lahu min nafad itu. Oh ya itu maksud saya tadi Bu. Ya itu bagus itu sebenarnya itu. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Ya. Iya Ustaz, berarti saya revisi dulu ya, dicantumkan dengan pertanyaannya dengan narasumbernya juga. Iya. Oke Ustaz, terima kasih. Ayat itu pernah diijazahkan oleh, kalau tidak salah insya Allah ini loh, Mbah Maimun Zubair itu.
Jadi siapa yang mau rezekinya meluber itu membaca itu. Inna hadzal rizquna ma lahu min nafad. Iya, sangat penting itu ya. Apa itu wawancara dan hasil dari wawancaranya itu didokumentasikan, dilampirkan. Dan kalau ibu mau, bapak-bapak ibu mau, untuk skripsi bagus sekali itu, Pak. Itu kalau dulu teman-teman saya itu, saya tidak ke Living Quran skripsi saya dulu penelitian pustaka. Teman-teman yang ke Living Quran, Living Hadis itu mendapatkan respon yang sangat baik dari para dosen itu. Karena memang menarik kajian ini, relatif baru dan menantang karena langsung terjun ke lapangan itu, bagaikan petugas itu, disertai dengan bukti foto-foto. Oke, untuk wawancara. Alhamdulillah. Gimana? Oke, untuk wawancara ini harus berhadapan apa boleh lewat telepon, Ustaz? Karena kemarin saya sempatnya masih lewat telepon aja. Itu teknis, Ibu ya. Teknis itu tergantung keadaan. Kalau memang memungkinkan ya harus face to face ya. Tetapi kalau oleh karena terpaut jauh tempat, terbatasnya waktu, bisa dengan telepon. Ya, itu teknis. Ya, terima kasih. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Intinya Living Quran itu tidak berkaitan sama sekali dengan kandungan ayat yang dikaji itu, melainkan praktek budaya di tengah masyarakat yang terinspirasi dengan keberadaan Al-Quran, baik itu ayatnya maupun huruf-hurufnya maupun dengan Al-Quran itu sendiri, seperti kaligrafi, perlombaan MTQ, dan lain sebagainya. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan ditutup. Ini sebentar lagi saya, kurang 20 menit lagi saya adzan asar ini. Ini Zulkifli, mohon bantuannya Mas Zulkifli, untuk atau yang lainnya ya, bisa, atau yang lainnya bisa, untuk tidak bosan-bosannya mengarsip atau merekapitulasi siapa saja yang sudah melakukan presentasi. Maka bisa, insya Allah nanti kami kirimkan ke grup. Iya. Ini rencana Zulkifli seperti yang Japriga saya itu. Bisa, rencana insyaallah-nya. Bisa. Kalau mau Mas, yang lain aja Mas. Ya kalau tidak ada lagi ya udah itu aja. Misalnya Zulkifli tertarik dengan kegiatan MHQ atau MTQ di tingkat desa misalnya nih, atau lainnya lah yang paling unik ya silakan. Yang penting Zulkifli dan teman-teman semuanya Bapak Ibu memahami konsep dari penelitian Living Quran ini. Baik, silakan presentator Ibu Ayuni Nazila untuk menutupnya perkuliahan ini. Silakan. Baik, di sini juga sudah ada maghrib Ustaz. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya tutup perkuliahan ini. Mari kita tutup perkuliahan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian juga dari saya selaku pendamping Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu dan mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan saya. Wal afu minkum wallahu la hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.